Puji Tuhan, kita bersyukur pada Tuhan Yesus. Pagi hari ini, hari Minggu 22 Mei, Tuhan beri kesempatan lagi kepada kita bisa beribadah kepadanya. Ada yang sakit, yang tidak bisa hadir, ada yang berhalangan, macam-macam. Tapi puji Tuhan, kita bisa hadir di ruangan ini untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, juga mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa kami di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu, supaya apa yang menjadi isi hati Tuhan itu kami dengarkan pada siang hari ini. Dan kami mau belajar Tuhan Yesus, menerima firman-Mu apa adanya, menaruhnya di dalam hati kami, dan melaksanakannya di dalam hidup kami. Karena kami percaya firman-Mu menjadi penuntun bagi hidup kami. Firman-Mu menjadi penunjuk bagi kami. Firman-Mu memberikan jalan bagi kami. Dan firman-Mu memberikan kekuatan kepada kami. Terima kasih Bapa. Berkati kami yang ada di ruangan ini, maupun yang mengikutinya lewat Zoom, maupun secara langsung di Facebook. Berkati kami semua. Haleluya. Dalam nama Yesus. Amin. Puji Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan atau khotbah dengan judul Berjalan Bersama Yesus. Haleluya. Mari kita bersama-sama mengucapkan 2, 3. Berjalan bersama Yesus. Oke. Berjalan bersama Yesus artinya ada 2. Berjalan bersama Yesus artinya ada 2. 1. Berjalan bersama Yesus artinya berjalan secara fisik. Kita berjalan bersama Yesus secara fisik. Nah, saat ini kan sudah nggak bisa lagi, ya. Tapi ini pernah terjadi. Manusia berjalan bersama dengan Yesus. Mari kita lihat di Lukas 24 ayat 15. Lukas 24 ayat 15. Lukas 24 ayat 15. Kita baca bersama-sama. Saudara-saudara yang ada di tempat masing-masing, ambil Alkitabmu, dan mari kita buka dan baca Alkitab kita. Itulah firman Tuhan. Lukas 24 ayat 15. 1, 2, 3. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Ya, oke. Jadi ada manusia waktu Yesus ada di dunia ini, mereka berjalan bersama-sama. Yesus dan murid-murid berjalan bersama-sama. Ya, jadi berjalan secara fisik. Tapi berjalan bersama Yesus, pengertian yang kedua adalah berjalan secara roh. Nah, Yesus yang tidak lagi ada di dunia, dia sudah terangkat naik ke surga. Nanti tanggal 26 kita peringati, kita rayakan kenaikan Yesus ke surga. Ya, sekarang Yesus ada di surga. Karena dia adalah roh, tidak hanya ada di surga, dia ada di mana-mana. Dia ada di tempat ini? Ya. Dia ada di hati kita? Ya. Dia ada di hati siapa saja yang mau menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ada. Di dalam apa? Roh. Jadi berjalan secara roh. Haleluya. Mari kita lihat Kolose 2 ayat 5. Kolose 2 ayat 5. Hari ini cukup banyak ayat-ayat firman Tuhan yang kita baca.
Kolose 2 ayat 5. Kolose 2 ayat 5, 1, 2, 3. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Haleluya. Ya, kita lihat. Kolose 2 ayat 5. Tetapi dalam roh aku bersama-sama dengan kamu. Itu kata Rasul Paulus. Jadi kita saja bisa berhubungan secara roh. Karena manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Sesama kita, roh kita bisa bertaut. Apalagi kita dengan Roh Kudus. Rohnya Yesus. Sangat bisa bertaut, berjalan bersama-sama. Puji Tuhan. Tuhan kita luar biasa. Kita yang tidak berkesempatan secara fisik bertemu dengan Yesus, bicara dengan Yesus, berjalan dengan Yesus, saat ini kita bisa berbicara di dalam roh dengan Dia. Kita bisa berjalan di dalam roh bersama dengan Dia. Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Lanjut. Berjalan harus ada tujuan. Harus ada rencana. Bayangkan begini. Kita pesan Grab. Kita pesan Gojek. Apakah kita menuliskan di sana tujuan kita? Ya. Kalau kita tidak mengetik tujuan kita, datang nggak dia? Enggak. Kenapa nggak datang? Pertama, tidak bisa menentukan harga. Satu. Tapi yang kedua, dia akan bingung, ini mau gimana, mau pergi kemana? Nah, contoh lain. Kita nggak panggil Grab atau Gojek. Ya. Tapi kita pakai taksi. Kita stop taksi, naik. Apa yang dikatakan oleh supir? Mau kemana, Pak, Bu? Betul? Tujuannya kemana? Coba kalau kita jawab begini, nggak tahu. Kira-kira si supir taksi senang atau malah gimana? Bingung dia. Loh, ini nggak tahu kemana, jadi gimana ini? Mau pergi kemana? Terus kita bilang, suka Bapak aja lah. Repot kan? Supir nggak tahu mau bawa kemana. Iya kalau nanti turun dibayar. Kalau enggak, wah makin repot. Berjalan harus ada tujuan atau ada rencana. Tidak bisa berjalan tanpa tujuan, tanpa rencana. Ya. Nah, untuk itu, untuk bisa berjalan dengan tujuan dan rencana tersebut, ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah kita menuju tujuan dan rencana itu, kita berjalan sendiri. Berjalan sendiri aja. Ya. Nggak usah andalkan, nggak usah ajak-ajak Yesus, sendiri aja. Bisa seperti itu. Karena kita merasa kita punya kemampuan. Ya kita sendiri aja. Yang paling gampang, ada yang berkata begini, saya mau pergi ke situ. Kan nggak perlu pakai Yesus-Yesus segala. Kan bisa pergi ke sana. Ada yang begitu. Sendiri aja. Atau ada yang bilang, saya mau bikin usaha ini. Udah gak perlu Yesus lah, masa usaha aja harus pakai Yesus. Saya bisa sendiri. Saya tahu caranya. Saya nggak tahu juga bisa tanya orang-orang. Nggak perlu Yesus. Itu berjalan sendiri. Mau pergi sendiri. Mau ngerjain apa sendiri.
Tapi ada juga orang punya pilihan kedua. Yaitu apa? Saya mau pergi, saya nggak mau sendiri. Saya mau pergi bersama dengan Yesus. Berjalan bersama Yesus. Itu pilihan keduanya. Dia akan bilang, Tuhan Yesus, aku mau pergi. Mari sertai aku. Kita berjalan bersama-sama menuju tempat yang akan kutuju. Itu pilihan kedua. Untuk pergi aja, dia nggak mau sendiri. Dia bilang, Tuhan, mari bersama dengan aku. Di dalam perjalanan, Tuhan menyertai aku. Kita berjalan bersama. Lindungi aku, Tuhan. Sertai aku. Ada pilihan kedua. Atau mau bikin sebuah usaha. Dia bilang, Tuhan, aku memang tahu caranya. Aku memang bisa tanya orang-orang. Aku bisa baca buku. Bisa cari di internet. Tapi aku mau Tuhan sertai aku. Berjalanlah bersamaku Tuhan di dalam melaksanakan, menjalankan usaha ini. Itu pilihan. Memilih untuk tetap bersama dengan Yesus. Berjalan bersama dengan Yesus. Mau kemana bersama Yesus. Mau bikin usaha bersama Yesus. Itu pilihan. Mau sendiri, mau mengandalkan koneksi, mau mengandalkan backing, mau mengandalkan kepintaran, atau bersama Yesus. Itu pilihan. Nah, hari ini kita mau belajar supaya kita punya pilihan yang baik dan pilihan yang benar. Tidak lagi berjalan sendiri, tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri, tapi kita berjalan bersama Yesus. Mau berjalan bersama Yesus? Amin. Haleluya. Nah, kalau pilihan kita adalah berjalan bersama Yesus, maka ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. 3 hal. Kalau kita sudah memutuskan, kita akan berjalan bersama Yesus. Apa itu? Yang pertama, kalau kita sudah memutuskan ini ya, berjalan bersama Yesus, maka yang pertama, biarkan Tuhan Yesus yang menentukan tujuan dan rencananya. Nah, itu dia. Itu dia. Saya sering mengingatkan saudara-saudara kekasih dalam Kristus. Saya sering mengingatkan. Banyak orang menentukan ini, menentukan itu, baru kemudian berdoa kepada Tuhan. Sepertinya baik. Nah, dia sudah tentukan, baru dia minta dan berdoa kepada Tuhan. Sepertinya baik. Oke. Yang tidak baik kan, sudah tentukan, abaikan Tuhan. Nah, itu kan tidak baik. Ini dia tentukan dulu mau ngapain, baru dia berdoa. Tuhan, tolong. Sepertinya baik. Tapi saya mau katakan yang paling baik adalah jangan tentukan dulu, tapi berdoa dulu, minta tuntunan dari Tuhan. Nah, itu dia bedanya. Ya, ada yang tentukan dulu berdoa, minta tuntunan Tuhan, minta perlindungan Tuhan, dengan dia berdoa dulu, minta tuntunan Tuhan, tunjukkan Tuhan apa yang harus saya kerjakan, tunjukkan Tuhan kemana saya harus pergi dan sebagainya. Nah, biarkan Tuhan Yesus yang menentukan tujuan dan rencananya. Bisa ya membedakannya ya, menentukan dulu baru kemudian berdoa, dengan berdoa minta Tuhan yang menuntun. Itu 2 hal yang berbeda. Ya, jadi kalau mau berjalan bersama Yesus, jangan seperti yang pernah ditulis di mobil, stiker, beberapa tahun, 10-20 tahun lalu, itu pernah muncul di stiker-stiker, tulisannya begini, Jesus is my co-pilot. Pernah lihat nggak? 10-20 tahun lalu, sekarang nggak pernah kelihatan lagi. Ada stiker yang seperti itu. Jadi stiker itu berbunyi, Yesus adalah co-pilot saya. Nah, jadi pilotnya siapa? Ya saya. Nah,
Jadi sama dengan Yesus dijadikan sebagai apa? Pembantu. Saya majikan. Dia kenek, saya supir. Saya pilot. Yesus cukup jadi co-pilot. Siapa pengendalinya? Ya saya. Siapa orang nomor satunya? Ya saya. Keliru. Jangan jadikan Yesus sebagai co-pilot. Ubah. Jadikan Yesus sebagai pilot. Kita sebagai penumpang. Maksimal sebagai co-pilot. Jadikan dia yang utama. Hidup kita ini milik dia. Perjalanan kita hidup dan nanti dipanggil Tuhan untuk menghadap dia. Semua berpusat kepada Yesus. Kita ini apa? Debu. Nggak ada artinya. Uang ada, kesuksesan ada. Begitu sakit, semua tidak berarti. Tidak berdaya. Tanpa Yesus kita ini bukan siapa-siapa dan tidak akan bisa bikin apa-apa. Nah, karena itu, yang pertama, bila berjalan bersama Yesus, biarkan Tuhan Yesus yang menentukan tujuan dan rencananya. Kalau begitu yang terjadi, percayalah. Pasti Tuhan tunjukkan tujuan dan rencana yang terbaik untuk kita. Nah, kita nggak coba sana, nggak coba sini, bentur sana, bentur sini. Tidak. Karena sudah ada di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Itu yang pertama. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, pastikan. Bukan kita yang menentukan, baru kemudian Tuhan berkati, Tuhan lindungi. Enggak. Tapi minta. Tuhanlah yang menentukan rencana apa yang saya harus lakukan. Saya beberapa hari lagi akan berusia 60 tahun. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan bisa menginjak 60, nggak tahu 61, 62, 65, 70 atau berapa, nggak tahu. Tuhan yang tahu masa hidup kita masing-masing. Tapi nanti pada tanggal itu saya bersyukur bisa menginjak usia 60. Tentunya dalam usia 60 akan ada timbul pertanyaan. Apakah Pak Yunus sudah puas dengan apa yang dicapai? Ya, wajar kalau ada pertanyaan seperti itu. Apakah yang Pak Yunus inginkan sudah tercapai? Wajar kan kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu setiap orang ulang tahun. Apalagi di usia yang sudah 50, 60, dan 70 tahun. Semakin tua kita, sebenarnya semakin berkurang kesempatan kita untuk berbuat. Karena kesehatan, gitu ya. Nggak sekuat dulu, nggak selincah dulu. Nah, di usia hampir menjelang 60, beberapa hari lagi, saya mengevaluasi. Sesuai dengan yang ini. Selama 60 tahun, menjelang 60 tahun, yang saya lakukan adalah saya putuskan dulu baru minta Tuhan, atau saya minta Tuhan yang menentukan hidup saya. Dan saya dapati kesimpulan, sepertinya saya sudah melakukan yang keliru. Selama ini saya lebih banyak menentukan sendiri, baru kemudian bertobat minta Tuhan. Di situ saya sadar, artinya saya ngatur Tuhan ya. Saya yang ngatur Tuhan. Bukan Tuhan ngatur saya, tapi saya yang ngatur Tuhan. Nah, ambil contoh. Saya tidak mau jadi pengacara. Sekalipun saya memilih Fakultas Hukum sebagai tempat saya kuliah. Ya, saya lulus, bahkan sebelum lulus, saya sudah mengikuti ujian di pengadilan tinggi untuk bisa praktek sebagai pengacara. Ya, itu masih kuliah itu. Didorong oleh dosen saya, Yunus, kamu ambil, ikut. Saya bilang, Pak, saya masih kuliah, Pak, masih mahasiswa. Nggak apa-apa, boleh, katanya. Ketentuan mengizinkan. Yang sarjana hukum boleh, yang tidak sarjana hukum boleh, yang penting ujian dan lulus. Iya Pak, tapi setahu saya ada beberapa mata kuliah yang diuji yang saya belum ambil Pak, belum lulus.
Jadi bagaimana saya mau ujian? Yang saya belajar juga belum, ujian juga belum di kampus, itu diuji nanti Pak. Nggak apa-apa, kata dosen saya. Kamu tahu nggak, dosen kamu aja nggak lulus katanya. Itu Pak, saya bilang, iya, jadi soal ujian tuh, ya bisa lulus, bisa enggak lah, ada banyak faktornya. Nah, supaya kamu tahu aja, dosenmu aja kemarin ikut, periode yang lalu, juga nggak lulus. Nah, dia ikut lagi periode sekarang, jadi kamu ikut sama-sama dengan dia, katanya. Kamu nggak lulus, nggak apa-apa. Biaya pendaftaran juga berapa sih? Paling tidak kamu punya pengalaman, udah pernah ngikuti. Nanti kamu ikut lagi seperti dosenmu. Mudah-mudahan yang kedua lulus. Oh gitu Pak ya. Ya udah. Saya ikuti anjuran beliau. Saya ikut. Ujiannya 2 hari. Ya tentunya karena ada yang belum saya pernah terima di kampus, ya ada kesulitan. Tapi karena persiapan saya juga, saya tidak ikut-ikut asal-asalan. Puji Tuhan. Pengumuman, saya lulus. Jadi sejak itu saya dilantik, sejak lulus kemudian berapa waktu kemudian saya dilantik dan dapat kartu saya boleh bersidang di pengadilan. Status saya masih mahasiswa. Tapi saya karena punya kartu, saya udah lulus ujian, saya bisa menjadi pengacara. Dan saya mulai sidang di pengadilan Bale Endah, sidang di pengadilan negeri Bandung, Cirebon, kantor polisi, money klien, itu masih mahasiswa. Tapi begitu lulus, saya putuskan, saya tidak mau jadi pengacara. Karena beberapa hal alasan. Pertama, saya susah, sampai hari ini mengalami kesulitan untuk menentukan fee. Selalu aja ada kecenderungan, aduh kasihan. Jadi saya sering kali bingung, mau minta berapa, minta gede nggak tega. Ya. Nah, itu satu alasan saya kenapa nggak mau jadi pengacara. Tapi ada alasan berikutnya, saya nggak mau nyuap. Sedangkan agak susah ini. Sampai hari ini kan banyak isu-isu dan akhirnya ketangkap gitu kan. Dan saya nggak mau Hinus nanti satu ketika ketangkap kena nyuap gitu. Jangan sampai terjadi. Ada lagi alasan lain. Pokoknya saya nggak mau lah jadi pengacara. Saya sangat tidak suka, tidak nyaman menjadi pengacara. Walaupun sudah mengalami mempraktekannya waktu saya mahasiswa. Begitu lulus, saya tidak mau jadi pengacara. Lantas ngapain saya? Ada beberapa. Ada saya kerja sampai menjadi asisten presiden direktur, kerja jadi direktur umum, dan sebagainya. Direktur personalia, menjadi motivator. Nah, ini menjadi sebuah cita-cita, keinginan saya. Enak. Hanya bicara, duit dapat. Bicara, duit dapat. Enak. Dan puji Tuhan, Tuhan memberikan kepada saya talenta untuk berbicara. Jadi saya pilih, saya mau jadi pembicara. Dan sempat berapa tahun saya jadi pembicara. Saya buka sekolah. Sekolah berpikir positif idaman. Saya buka Positive Thinking Center. Sempat buka di BSD. Punya beberapa klien di Jakarta. Tapi akhirnya, apa yang terjadi? Semua berlalu, semua berjalan. Di Bandung pun saya sempat menjadi konsultan di perusahaan yang besar. Kalau saya sebut namanya, semua pasti tahu. Kerjanya 2 jam 1 minggu. 1 bulan sudah dapat sekian juta. Tapi apa yang terjadi? Tahun 2009, lewat teman saya, dia bilang, Yunus, kamu salah tinggalkan profesi pengacara. Balik lagi lah. Lewat proses yang tidak mudah, saya berdoa, tiap pagi bangun jam 4 subuh berdoa, Tuhan betulkah saya harus jadi pengacara? Sesuatu yang saya nggak suka. Sudah saya tinggalkan sekian lama. Jam 4 pagi doa, tiap pagi, jam 4 pagi doa, jam 4 pagi doa, tanya sama Tuhan.
Dari yang susah bangun sampai dia terbiasa, otomatis bangun jam 4. Hanya nanya satu aja. Tuhan, betulkah saya harus kembali jadi pengacara? Tuhan jawab, kembali. Cukup mengagetkan dan tidak menyenangkan sebenarnya. Saya berharap Tuhan bilang, tidak, nggak usah gitu ya. Tapi ternyata Tuhan bilang, balik, kembali. Saya nggak puas dengan jawaban Tuhan, bertanya kembali. Makanya bangun lagi jam 4, doa lagi jam 4. Apa yang saya tanya? Untuk apa Tuhan? Kalau tadi pertanyaannya, Tuhan betul saya harus balik? Nah itu aja. Tuhan jawab, iya. Pertanyaan kedua, kenapa saya harus balik lagi? Tuhan jawab, supaya engkau membantu orang yang tidak mampu. Oh, KO saya. Nggak lagi pertanyaan ketiga. 2009, saya urus kembali izin saya yang sudah sekian tahun mati. Cari arsipnya di Pengadilan Tinggi. Sudah lebih dari 20 tahun. Puji Tuhan. Tuhan atur arsipnya masih ada. Saya urus dan akhirnya saya dapat kembali kartu tanda anggota advokat. 2009 saya mulai sidang. Sampai hari ini sudah 13 tahun. Dan sampai hari ini saya melihat pada akhirnya di usia menjelang 60 tahun ini, kegiatan saya, profesi yang saya jalani, jauh lebih banyak, jauh lebih dominan adalah profesi pengacara atau advokat daripada hal-hal yang lain. Khotbah ya, saya sebagai gembala 17 Oktober 2021 memberikan motivasi masih lewat pencerahan hikmat. Tapi yang lebih dominan adalah menjadi pengacara. Satu hal yang saya tidak suka, satu hal yang saya tidak nyaman, tapi saya mau belajar. Tujuan rencana hidupku bukan ditentukan oleh diriku, tapi ditentukan oleh Tuhan. Seringkali kita mau membuat diri kita ini bermanfaat bagi orang lain. Jadi tukang masak supaya bermanfaat untuk orang lain. Jadi dokter supaya bermanfaat untuk orang lain. Begitu. Jadi ini. Dan biasanya itu keinginan kita. Tapi Tuhan menginginkan saya bermanfaat buat orang lain sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi apa? Pengacara. Dan itu yang saya tekuni hari ini. Hari demi hari, saya memberikan konsultasi gratis, konsultasi hukum, mau datang langsung ke kantor saya, mau per telepon, semua saya berikan secara gratis. Sidang, pertemuan-pertemuan, mendampingi klien di kantor polisi dan sebagainya. Itu yang saya lakukan. Itu yang saya alami. Antara keinginan saya yang sudah saya jalani sedemikian lama, dan akhirnya saya bilang, Tuhan, apa yang kau inginkan? Terjadilah. Dan saya melaksanakan itu. Saya tidak seperti Nabi Yunus. Niniwe, dia pergi ke Tarsis. Saya nggak mau jadi Yunus, Tuhan bilang, pengacara. Nggak mau Tuhan. Saya mau taat. Dan itu yang saya jalani. Dan saya bersyukur lewat profesi pengacara yang walaupun saya nggak suka, gitu ya. Ada hal-hal yang nggak bikin saya nyaman, tapi Tuhan sertai. Dan itulah bedanya. Berjalan sendiri dengan berjalan bersama Tuhan. Di mana Tuhan menentukan, ini luar biasanya apa? Kalau Tuhan suruh, Tuhan bertanggung jawab. Itu dia. Beda kita udah jalan, sesat, salah jalan, baru Tuhan, tolong. Gitu ya. Tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan Yesus, di mana prinsip pertama adalah biarkan Tuhan yang menentukan, itu beda. Tuhan bertanggung jawab. Oke, waktu nggak kerasa berjalan terus. Yang kedua, oke, kita baca dulu ya.
Ada ayat Mazmur 139. Mazmur 139. Mazmur 139 ayat 13. Mazmur 139 ayat 13. Yuk, kita baca. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Tuhan yang membentuk buah pinggang kita. Menenun aku dalam kandungan ibuku. Semuanya di dalam kehendak rencana Tuhan. Tuhan sudah kenali kita. Belum jadi manusia, belum Tuhan sudah ikut Anda di dalam hidup kita. Oke. Yeremia 1 ayat 5. Yeremia 1 ayat 5. Yeremia pasal 1 ayat 5. 2, 3. Sebelum aku, Tuhan, membentuk engkau, saya, dalam rahim ibumu. Tuh. Aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu untuk Yeremia. Tuhan menetapkan langkah-langkah kita, orang yang benar. Ya, jadi biarkan Tuhan yang sudah mengenal kita sejak di dalam kandungan, bahkan sebelum ada dalam kandungan, Tuhan sudah tahu apa yang akan Tuhan inginkan lewat hidup kita. Kerjakan itu. Ya, yang kedua. Prinsip kedua, biarkan Tuhan yang menggandeng tangan kita. Ya, waktu kita berjalan bersama Tuhan, bisa kita yang memegang tangan Tuhan, bisa Tuhan yang memegang tangan kita. Ada bedanya enggak? Ada. Kalau berjalannya beriringan, masih oke lah. Antara memegang dengan dipegang, bisa sama. Tetapi, ketika kita sedang terjatuh, dan ada yang mau menolong kita, apa posisinya? Mana yang lebih dominan? Yang menolong yang memegang atau yang ditolong yang memegang? Yang menolong yang dominan. Dia bilang, sini kan tanganmu. Kan gitu ya. Nah, kemudian diulurkan. Biasanya kalau sudah dalam keadaan kondisi namanya butuh pertolongan, tenaga masih kuat nggak? Sudah enggak. Jadi yang kuat itu tenaga yang mana? Yang menolong. Dia yang akan bilang, sini saya pegang tanganmu. Maka setelah bertaut, siapa yang akan memegang dengan erat? Yang menolong. Paham maksud saya? Jadi biarkan Tuhan yang menggandeng kita, Tuhan yang memegang tangan kita. Kalau saya berjalan bersama istri saya, bisa dia menggandeng saya, tapi bisa juga saya yang menggandeng dia. Sama-sama gandeng, tapi berbeda. Kalau dia menggandeng saya hanya pasif. Tapi ketika saya menggandeng dia, saya yang aktif. Biarkan Tuhan yang lebih dominan menggandeng kita, memegang tangan kita. Itu prinsip kedua. Kalau kita berjalan bersama dengan Yesus. Ya, ada lagu. Peganglah tanganku Roh Kudus. Kita minta, Tuhan, pegang tanganku. Yuk, Roh Kudus, pegang tanganku. Kapan? Setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada, biar Tuhan bawa jalan kita kepada apa? Kebenaran. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Prinsip kedua, biarkan Tuhan yang menggandeng, biarkan Tuhan yang memegang tangan kita. Yang ketiga, selalu dekat dan melekat dengan Tuhan. Itu kalau mau berjalan dengan Yesus. Jangan Yesus di mana, kita lari sana, lari sini, lari situ, mana anak gitu ya.
kejar sana, kejar sini. Anak yang baik, kalau dia berjalan dengan orang tua, dia akan selalu dekat, nggak menjauh. Kalau kita berjalan bersama Yesus, selalu dekat dan melekat dengan Tuhan. Mari kita lihat Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 4 dan ayat 5. Yohanes pasal 15 ayat 4 dan ayat 5. 1, 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri karena ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, yuk perhatikan ya. Perhatikan. Yohanes pasal 5 ayat 15 ayat 4 dan 5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam engkau. Menyatu. Menyatu. Ya. Ayat 15, ayat 5. Barang siapa tinggal di dalam aku, di dalam Yesus. Dan Yesus di dalam kita. Menyatu. Ia berbuah banyak. Tujuan tercapai. Sukses. Puji Tuhan. Ya. 3 prinsip kalau kita berjalan bersama Yesus. Prinsip pertama tadi, biar Tuhan menentukan. Prinsip kedua, Tuhan yang menggandeng dan memegang kita. Dan prinsip ketiga, selalu dekat, selalu melekat, menyatu di dalam Yesus. Oke, apa manfaatnya? Berjalan bersama dengan Yesus. Tentu ada. Apa manfaatnya? Yuk, Yohanes. Yang pertama, Yohanes 15 ayat 7. Ya. Tadi 4 dan 5, sekarang ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau saya tinggal di dalam aku, Tuhan, dan firman-Ku, firman Tuhan, tinggal di dalam kamu, di dalam saya. Apa firman Tuhan bilang? Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Puji Tuhan. Seringkali doa belum dijawab, doa tidak dijawab, doa dijawabnya sebagian, sebagiannya pun sebagian kecil, doa dijawab tapi lama. Kenapa? Kita tahu, kita nggak melekat dengan Tuhan. Tuhan tidak dalam kita dan kita tidak di dalam Tuhan. Seringkali jadi berjauh-jauhan. Dan saya yakin yang menjauh itu nggak Tuhan. Nggak seperti lagu, aku jauh, engkau jauh. Enggak. Yang selalu menjauh adalah kita. Kita lupa sama Tuhan karena kesenangan, keberhasilan. Kita lupa sama Tuhan dalam kesusahan. Jadi tinggalkan Tuhan. Tapi kalau seperti firman Tuhan bilang, aku dalam engkau, engkau dalam aku. Mintalah apa saja. Ya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerima. Itu kalau berjalan bersama dengan Yesus. Untuk apa? Ayo, yang nomor 2. Nomor 2, Yohanes 15 ayat 8. Di bawahnya. 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Kita adalah murid-murid Yesus. Dengar firman Tuhan, laksanakan firman Tuhan. Itu murid Yesus. Jangan hanya dengar, tapi nggak dilaksanakan. Yuk, kita. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan.
Ya, kita ingin memuliakan nama Tuhan lewat hidup kita. Caranya berjalan bersama dengan Yesus. Berjalan bersama Yesus ada keberhasilan, keberhasilan kita bukan untuk kesombongan, bukan untuk kebanggaan saja, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Berjalan bersama dengan Yesus. Itu yang terbaik Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami mau belajar taat Tuhan. Waktu sudah berlalu, tapi ada waktu hari ini dan hari yang akan datang. Kami mau pastikan kami akan berjalan bersama dengan Yesus. Apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih Bapak. Berkati kami semua yang sudah dengarkan firman-Mu ini. Berikan kami kemampuan, kekuatan untuk bisa tetap berjalan bersama dengan Yesus. Karena itu adalah pilihan terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum kita akhiri ibadah kita, mari kita berdiri bersama-sama. Kita akan ucapkan deklarasi iman kita. 1, 2, 3. Deklarasi iman.